Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang tindak pidana korupsi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wilson Fernando dengan NIM 205-20276 dengan mata kuliah Hukum Kompetensi Tindak Pidana, dosen pembimbing Bapak Heri Firmansyah. Yang pertama itu ada pengertian dari korupsi. Pengertian korupsi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptus dan corruption, artinya buruk, bejat, menyimpang dari kesucian, berkata, menghina, atau memfitnah. Dalam Black Law Dictionary, di modul tindak pidana korupsi KPK, korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi, kebenaran-kebenaran lainnya. Sesuatu perbuatan dari suatu yang resmi atau kepercayaan seorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran-kebenaran lainnya. Nah, dalam konteks kriminologi atau ilmu tentang kejahatan ada 9 tipe korupsi. Yang pertama itu ada political bribery. Nah, political bribery ini termasuk kekuasaan di bidang legislatif sebagai badan pembentuk undang-undang. Nah, kalau yang kedua itu ada political kickbacks. Political kickbacks ini kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sistem kontrak pekerjaan borongan antara pejabat, pelaksana, dan pengusaha yang memberi peluang. Nah, yang ketiga itu ada election fraud. Dia ini korupsi yang berkaitan langsung dengan kecurangan pemilihan umum. Nah, yang keempat ada korup campaign praktik. Nah, korup campaign praktis ini adalah praktek kampanye dengan menggunakan fasilitas negara maupun uang negara oleh calon yang sedang memegang kekuasaan negara. Nah, yang kelima ada discretionary corruption, yaitu korupsi yang dilakukan karena ada kebebasan dalam menentukan kebijakan. Yang keenam ada illegal corruption. Illegal corruption ini korupsi yang dilakukan dengan mengacaukan bahasa hukum atau interpretasi hukum. Yang ketujuh ada ideologi corruption. Ideological corruption. Ideological corruption itu perpaduan antara dictionary corruption dan illegal corruption yang dilakukan untuk tujuan kelompok. Yang ke-8 itu ada mercenary corruption. Mercenary corruption itu menyalahgunakan kekuasaan semata-mata untuk kepentingan pribadi. Nah, di sini ada menurut Syed Hussein alatas ciri-ciri korupsi antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu ada korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. Yang kedua, korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia. Yang ketiga, korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. Yang keempat, ada kewajiban dan keuntungan dimaksud tidak selalu berupa uang. Yang kelima, mereka yang memperhatikan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya. Terus yang keenam ada mereka terlibat korupsi menginginkan keputusan yang tegas yang mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan. Yang ketujuh, setiap perbuatan korupsi mengandung penipuan. Yang ke-8, setiap tindakan korupsi adalah suatu pengkhianatan. Next. Unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Pelaku atau subjek sesuai dengan pasal 2 ayat 1, unsurnya dapat hubungan dengan pasal 20 ayat 1 sampai 7. Yang pertama, dalam hal tindak pidana korupsi oleh atau atas suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi atau pengurusnya. Yang kedua, tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain. Yang ketiga, dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus. Yang keempat, pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dapat diwakili orang lain. Yang kelima, hakim dapat memerintah supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan.
Selanjutnya dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi. Terus pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3. Terus selanjutnya melawan hukum baik formil maupun material, memperkaya diri sendiri, orang lain ataupun korporasi, dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, dan yang terakhir dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Terus selanjutnya ada unsur-unsur tindak pidana yang terdapat di KUHP. Yang pertama itu ada unsur tingkah laku. Yang kedua ada unsur sifat melawan hukum. Yang ketiga ada unsur kesalahan. Yang keempat unsur akibat konstitutif. Yang kelima unsur keadaan menyertai. Yang keenam unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana. Terus unsur syarat tambahan untuk memberat pidana. Dan yang terakhir unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana. Nah, sebab-sebab terjadinya korupsi. Yang pertama itu kurangnya gaji atau pendapatan pegawai dibanding dengan kebutuhan sehari-hari yang semakin lama semakin meningkat. Yang kedua, ketidakberesan manajemen. Yang ketiga, modernisasi. Yang keempat, emosi mental. Yang kelima, gabungan beberapa faktor. Di sini menurut estetik Hatik Alatas, korupsi terjadi disebabkan oleh faktor-faktor yang pertama, ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci yang mampu memberikan ilham dan mempengaruhi tingkah laku yang menjinakkan korupsi. Yang kedua, kelemahan pengajaran agama dan etika. Yang ketiga, kolonialisme. Yang keempat, kurangnya pendidikan. Yang kelima, tiadanya hukum yang keras. Yang keenam, kemiskinan. Yang ketujuh, kelangkaan lingkungan yang subur untuk dilakukan anti korupsi. Yang ke-8, struktur pemerintahan. Yang 9, perubahan radikal. Dan yang terakhir, ke-10, keadaan masyarakat. Terus selanjutnya ada perkembangan peraturan pemberantasan korupsi di Indonesia. Perkembangan undang-undang pemberantasan korupsi di luar KUH pidana dapat kita ringkas. Nah, yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 24 dari PRP dari 1960 tentang pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana korupsi. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga ada UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah dirubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atau UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang keempat ada UU Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, di sini ada tabel perbandingan pembagian beban pembuktian. Bisa kita lihat. Terus selanjutnya ada akibat-akibat korupsi. Menurut akibat-akibat korupsi menurut David Bailey mengatakan bahwa akibat-akibat korupsi tanpa memperhatikan apakah akibat-akibat itu baik atau buruk bisa kita kategorikan menjadi dua. Yang pertama itu ada akibat-akibat langsung tanpa perantara. Ini adalah akibat-akibat yang merupakan bagian dari perbuatan itu sendiri. Yang kedua, akibat tak langsung melalui mereka yang merasakan bahwa perbuatan tertentu, dalam hal ini perbuatan korupsi, telah dilakukan. Terus akibat korupsi yang positif, misalnya akibat perbuatan korupsi lebih baik daripada akibat-akibat suatu keputusan yang jujur. Terus yang kedua ada memperbanyak jatah sumber-sumber masuk ke bidang penanaman modal dan tidak ke bidang konsumsi. Yang ketiga ada meningkatkan mutu para pegawai negeri. Yang keempat, sifat kolutif dalam penerimaan pegawai negeri dapat menjadi pengganti sistem pekerjaan umum. Yang terakhir, membuka jalan untuk memberi mereka atau kelompok-kelompok yang akan mengalami akibat jelek jika tidak ikut dalam kekuasaan suatu tempat dalam sistem yang tengah berlaku. Terus yang F-nya ada memperlunak sistem masyarakat tradisional yang berusaha keras
mengubahnya menjadi masyarakat bersendi barat, mencari jalan memperlunak kekerasan suatu rencana pembangunan ekonomi dan sosial susunan golongan elit. Yang H di kalangan ahli-ahli politik. Korupsi mungkin berlaku sebagai pelarut soal-soal ideologi. Yang I, dalam negara-negara yang sedang berkembang, korupsi dapat mengurangi ketegangan potensial yang melumpuhkan antara pemerintah dengan politisi. Akibat-akibat negatifnya yang ditimbulkan oleh korupsi menurut Bailey. Yang pertama itu ada merupakan kegagalan pemerintah mencapai tujuan-tujuannya. Yang kedua menyebabkan kenaikan biaya administrasi. Yang ketiga, jika dalam bentuk komisi akan mengakibatkan berkurangnya jumlah dana yang seharusnya dipakai untuk keperluan masyarakat umum. Yang keempat, mempunyai pengaruh buruk pada pejabat-pejabat lain dan aparat pemerintahan. Yang kelima, menurunkan martabat penguasa resmi. Yang keenam, memberi contoh yang tidak baik bagi masyarakat. Yang ketujuh, membuat para pengambil kebijakan enggan untuk mengambil tindakan-tindakan yang perlu bagi pembangunan, tetapi tidak populis. Yang kedelapan, menimbulkan keinginan untuk menciptakan hubungan-hubungan khusus. Yang kesembilan, menimbulkan fitnah dan rasa sakit hati yang mendalam. Yang kesepuluh, menghambat waktu pengambilan keputusan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau masih ada kekurangannya. Terima kasih.